Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, ketemu dengan saya lagi, Muhammad Ridwan. Eh, Kali ini saya bersama dengan Bapak Abdullah Dian Febrianta, guru bahasa Indonesia di SMK Muhammadiyah 1 Bantul. Salah satu guru bahasa Indonesia di SMK Muhammadiyah 1 Bantul. Di sini saya akan membahas tentang apa itu yang dipelajari di bahasa Indonesia, adakah yang berkaitan dengan pekerjaan setelah lulus nanti, apa yang difungsikan dari pelajaran bahasa Indonesia untuk masuk ke dunia kerja seperti itu. Pak Abdul, ya, siap. di sini saya mau menanyakan tentang beberapa hal. Adakah di bahasa Indonesia yang menyangkut tentang dunia kerja? Oke. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya di kelas 3, itu memang pelajaran yang seharusnya nanti bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama kaitannya dalam hal ini adalah SMK, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan. Jadi harapannya setelah lulus dari sini, dalam kehidupan bahasa Indonesia itu bisa masuk untuk diterapkan di kehidupan nyata. Salah satunya yaitu tentang surat lamaran pekerjaan. Kelas 3 SMK otomatis pernah mendapatkan materi tentang surat lamaran pekerjaan. Begitu. Di dalam pelajaran tentang surat lamaran pekerjaan, apa saja yang dibahas di dalamnya, Pak? Untuk materi yang dibahas dalam lamaran pekerjaan itu ada banyak. Misalkan dari cara penulisan, bagaimana sih cara penulisan surat lamaran yang baik dan benar. Kemudian isi dari surat lamaran yang baik dan benar itu seperti apa. Kemudian seperti tanda baca, titik koma, urut-urutannya, strukturnya itu juga penting di situ. Jadi banyak yang akan kita pelajari dalam surat lamaran pekerjaan itu. Kalau poin-poin yang perlu diperhatikan, Pak, yang mengenai surat lamaran kerja, misalnya di atas harus tertulis apa, terus alamatnya harus jelas atau tidak, seperti itu. Ya, jadi gini, kesalahan dalam penulisan lamaran kerja itu biasanya ada di tanda titik koma. Jadi yang perlu diperhatikan yang pertama apa? Tanda baca, titik koma. Kemudian tanggal pembuatan surat, bukan tanggal lahir, ya, tanggal lahir. Tanggal pembuatan surat itu pun nanti juga ada caranya sendiri untuk menulis. Contoh nih, misalkan kita buatnya di mana? Di Jogja ya, DIY, atau di Bantul, katakanlah di Bantul. Penulisannya bagaimana? Maka penulisan yang benar untuk tanggal itu Bantul kasih tanda koma, baru di situ angka. Setelah angka bulan menggunakan huruf, kemudian tahun, begitu. Jadi ora kok Bantul garis miring angka garis miring tahun, itu salah. Jadi yang benar itu Bantul koma tanggal bulan tahun ditulis seperti itu. Jadi yang pertama tadi apa ya? Tanda baca, penulisan tanggal yang berada di pojok itu, pojok kanan atas. Kemudian alamat tujuan, ya, alamat tujuan kepada PT apa misalkan. Alamatnya juga ditulis secara lengkap begitu. Terus isi di dalamnya itu ya harus mewakili dari apa tujuan kalian. Misalkan gini, tujuannya itu kan membuat surat lamaran pekerjaan, ya. Maka dari itu ya tujuannya ingin melamar sebagai apa di situ, dibutuhkan lowongan apa, gitu ya. Jadi tujuannya cetak dalam surat itu, tujuannya harus cetak, tanda baca cetak, tujuannya cetak. Jadi yang membaca itu juga cetak, begitu. Sesuai kebutuhan lowongan pekerjaan yang ada ya, Pak? Ya betul, sesuai. Jadi misalkan gini, kita membaca surat kabar nih, ya toh? Dari PTA itu membutuhkan lowongan pekerjaan yang berposisi sebagai kasarannya customer service gitu nih. Jadi yang nanti surat lamarannya berbunyi berkaitan dengan surat apa yang diterbitkan pada hari sekian, bahwasanya perusahaan tempat Bapak Ibu membutuhkan lowongan pekerjaan sebagai apa tadi? Customer service, maka saya berniat atau bersedia melamar sebagai karyawan di bidang opo mau customer service.
Adapun identitas saya adalah sebagai berikut. Nah, barulah ditulis. Jadi kita itu melamar itu orang yang waton lamar, tapi kita tahu tujuannya itu apa toh, yang dibutuhkan di bagian apa dalam perusahaan itu, gitu. Misalkan gini, ingin melamar menjadi guru di SMK Muhammadiyah 1 Bantul. Lah guru itu guru apa? Infonya dapatnya guru apa? Orang yang waton, gitu loh. Guru bahasa Indonesia, dibutuhkan lowongan guru bahasa Indonesia. Oke, berarti dalam suratnya juga harus berbunyi saya atau berkenan menjadi guru bahasa Indonesia atau melamar menjadi guru bahasa Indonesia di SMK Muhammadiyah 1 Bantul. Jadi tujuannya itu cetro sesuai dengan kebutuhan atau iklan yang disampaikan begitu. Tuh, Ya. Jadi gitu teman-teman, ada beberapa yang harus diperhatikan di surat lamaran kerja supaya surat lamaran kerja itu diterima oleh perusahaan atau PT yang bersangkutan. Dengar-dengar ada beberapa resiko Pak ketika surat lamaran itu ngawur atau sembarangan. ya. Saya pernah dengar kok ada yang surat diterima terus kok nggak cocok terus sudah langsung tempat sampah gitu. Ya. Apa betul Pak Abdul gitu? Ya, jadi gini. Beberapa itu surat lamaran itu harus ditulis tangan menggunakan kertas folio bergaris dan ditulis biasanya huruf tegak bersambung. Nah, itu kenapa harus seperti itu? Itu memang nanti akan terlihat dari tulisan itu yang akan menerima atau HRD atau apa di situ, konselornya atau apa, itu mereka sudah bisa ngecek dari tulisan itu, ngecek tentang kepribadian dari teman-teman. Misalkan tulisannya rapi nih, berarti otomatis besok pekerjaannya juga rapi. Kalau tulisannya memang asal-asalan, buatnya juga asal-asalan, tanda titik koma asal-asalan, berarti besok kalau bekerja otomatis orangnya juga asal-asalan. Maka dari itu kenapa dari dulu ke zaman Simbah Kakung Mbah Buyut, ya toh? Itu kalau nulis surat lamaran pekerjaan itu harus ditulis tangan. Bahkan untuk CPNS, ya pegawai negeri sipil itu, mereka surat lamaran pekerjaan biasanya ditulis dengan tulisan tangan. Beberapa seperti itu. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk ngecek, sekaligus ngecek psikologi teman-teman. Bagaimana atau kebiasaannya? Apakah tulisannya rapi? Apakah tulisannya salah-salah? Itu kan juga perlu. Ya bayangkan saja misalkan gini nih. Teman-teman itu mendapat tulisan, ya toh. Tulisannya apa? Ya toh. Kira-kira bagaimana? Dibaca tidak? Ya otomatis kan kita bacanya mudah. Bisa dipahami gitu loh. Tapi nek tulisannya memang kayak cambah diawut-awut, kayak gergaji mesin ini ae ning gini-gini. Nah itu lah yang mau baca kan kita udah males tau. Wah, hambangannya kesuwen maca kan ya wis tak skip wae lah. Ganti surat lamaran yang lain sing iso tak waca kan seperti itu. Jadi ada pengaruhnya. Ya, jadi nulis lamaran pekerjaan itu ya jadi sepele. Nih sepele kadang jadi gawe gitu ya. Jadi ya sepele tapi ora oleh sepelekan. Tetap harus itu penting karena mau tidak mau lamaran pekerjaan itu harus ditulis tangan. Nah, iso sing rapi tulisannya sing apik karena itu akan membuktikan kinerja kalian itu besok bagaimana kira-kira ya toh? Begitu. Ya, jadi kurang lebih begitu tadi tentang surat lamaran kerja. Memang banyak kasus-kasus di luar lamaran kerja itu nggak dibaca, bahkan cuman dilihat kok nggak cocok langsung dibuang. Ya, nggak cocok langsung dibuang. Jadi kalian mau nunggu sampai berapa tahun nggak ada panggilan dari surat lamaran yang kalian masukkan seperti itu. Bahkan di satpaman aja kadang nggak dikirim ke ruangan kerja karena ya dari map, dari bentuk sampul itu tidak menarik ya Pak. Betul. Jadi begitu. Karena gini, ketika kita mau melamar di tempat kerja yang baru, itu kan istilahnya orang itu kan belum tahu tentang kita. Maka dari itu nek iso kayak iklan itu loh. Jadi kesan pertama itu harus menggoda dulu, gitu loh. Jadi harus membuat tertarik. Soal sampul yang bagus, ora kok sampulnya ning gawa ning diuntel-untel, dilebokke jaket disak tekuk-tekuan, ya toh. Begitu sampai di tempat petugas di depan di satpam atau apa, kita lagi menehke dalam bentuk wis tekuk-tekuan rakala bae. Rano mape meneh ya toh. Mape ono ning pamili njaluk kasarane. Gawe tekuk-tekuan lah yo kesannya kan itu sudah agak buruk gitu loh.
Jadi ya nek iso sambil ya sing apik, tulisannya yang bagus, dalamnya juga yang rapi gitu. Jadi untuk teman-teman kelas 3 mulai dari sekarang diperhatikan di pelajaran bahasa Indonesia karena sebentar lagi teman-teman mau lulus, terutama untuk mengenai surat lamaran kerja, tolong diperhatikan dengan baik. Apabila yang akan melanjutkan ke dunia kerja, silahkan dipersiapkan mulai tulisan tangannya yang bagus apabila itu harus tulis tangan, dan poin-poin yang harus ada di surat lamaran kerja itu harus diperhatikan dengan baik. Mungkin ada lagi Pak Abdul? Oh ya, tambahan. Jadi lamaran kerja itu kan hanya awalnya nih. Di dalamnya itu masih ada lagi. Contoh, pasti kita harus melampirkan tentang KTP, identitas. Identitas yang umum apa? Ya kita punya KTP. Kemudian ijazah terakhir, gitu. Ijazah terakhir. Katakanlah kalau kalian lulusan SMK, ya otomatis ijazah terakhirnya adalah SMK. Jadi kenapa kok ijazah sama identitas perlu? Ya perlu karena apa? Untuk ngecek kita itu siapa, kita itu siapa, gitu. Terus satu lagi, selain surat lamaran pekerjaan itu kan ada beberapa lampiran nih, gitu. Lampirannya ada CV. CV. Apa itu CV? CV itu kurikulum vitae atau riwayat hidup. Nah, riwayat hidup atau biodata gampangannya ngono. Isi biodata itu apa? Biodata itu adalah mengenai identitas kita. Mulai dari kita lahir kapan, di mana, namanya siapa, tempat tinggalnya di mana, kemudian kita berpengalaman dalam hal apa saja. Kan banyak nih teman-teman yang di rumah itu kan berpengalaman dalam organisasi A, organisasi B, sebagai ini, sebagai itu dicantumkan dalam kurikulum vitae. Selain itu, misalkan teman-teman ini sudah pernah bekerja di mana gitu, itu juga dimasukkan. Pengalaman kerja, betul, pengalaman kerja itu dimasukkan. Pernah bekerja di PT Perikanan selama 2 tahun, misalkan. Pernah bekerja di perindustrian selama 3 tahun. Pernah menjabat sebagai Pak RT, ya nanti dimasukkan. Kenapa? Karena pengalaman kerja itu nanti akan digunakan untuk pertimbangan, ya. Sebagai pertimbangan kalian mau diterima apa tidak di perusahaan ataupun tempat kerja yang dibutuhkan teman-teman tadi. Jadi CV itu cuma lampiran, tetapi itu penting. Kenapa penting? Karena itu sebagai lampiran. Bahkan biasanya CV itu dilihat paling pertama, siapa tuh anak ini, kelahiran tahun berapa tuh anak ini, lulusan mana, profil. Profilnya itu penting. Namanya siapa ini anak ini? Rumahnya mana? Oh, daerah sana, daerah Polda. Polda. Lor Camas. Lor Camas. Oke, wongnya penak. Neng Lor Camas sih biasanya wongnya enak misalkan. Sregep kerja ya toh. Terus pengalaman organisasi. Wah, pernah bekerja di sini. Pengalaman kerja kan banyak nih. Di sini. Wow, berarti ini memang orangnya pinter, orangnya cerdas, cekatan. Buktinya apa? Pernah bekerja di A, di B, di C, di D. Nah, seperti itu. Jadi kurikulum vitae itu juga penting untuk melamar sebuah pekerjaan, seperti itu. Sertifikat pendukung Pak Abdul? Oh ya, sertifikat. Misalkan ada nih, misalkan pernah mengikuti pelatihan komputer, apa namanya? pelatihan komputer bisa. Apa? Yang pelatihan berusaha kerja itu, prakerja atau apa itu? Di LPK itu kan ada. Nah, itu juga dimasukkan, tapi di fotokopi saja. Nanti misalkan pengalaman kerja, kursus di LPK apa, bidangnya apa, dilampirkanlah sertifikatnya itu. Wah, itu nanti juga mendukung. Misalkan pernah seminar apa yang mendukung sesuai dengan pekerjaan itu juga dimasukkan seperti itu. Ya, begitu teman-teman. Jadi mulai dari sekarang yang ingin bekerja ya dipersiapkan untuk semuanya. Kurikulum vitae atau pengalaman, yang belum ada pengalaman segera cari pengalaman. Yang sudah organisasi yang minimal kalau di SMA ikut OSIS atau IPM gitu juga laku ya Pak Abdul ya. Laku. Karena organisasi apapun itu nanti pasti dipertimbangkan. Soalnya bisa berkoordinasi dengan orang banyak, itu diutamakan biasanya. Bisa bekerja sama dengan tim. Bukan begitu Pak Abdul? Betul. Mungkin cukup Pak Abdul. Oke, sama satu lagi gitu. Ingat, di sekolah kita sudah menerapkan yang namanya budaya industri.
mau tidak mau dalam dunia kerja itu nanti akan digunakan. Ingat, 3 tahun teman-teman belajar di SMK Muhammadiyah 1 Bantul tentunya sudah tidak asing dengan yang namanya budaya industri. Untuk itu silakan nanti ketika sudah lulus dari sini, budaya industri yang sudah dipelajari oleh teman-teman bisa diterapkan di tempat kerja sehingga tempat kerja teman-teman menjadi nyaman dan teman-teman istilahnya nyaman di tempat kerja, kemudian teman-teman bisa naik pangkatnya ya, istimewa. Lulusan SMK Muhammadiyah 1 Bantul bukan kaleng-kaleng. Ya, istimijrit ya, Musabah. Iya, musabah selalu terdepan. Jadi itu bedanya dengan sekolah lain seperti itu. Kita 3 tahun budaya industri, pada saat belajar budaya industri males. Misalkan males ngomong. Tapi ternyata ketika sudah kalian lulus, sudah kalian di dunia kerja, itu akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana menata barang, kedisiplinan, berangkat pagi, pulang sesuai dengan jadwal, kerapian, kedisiplinan bekerja dan lain sebagainya, itu budaya industri. Untuk itu bersyukur kita yang di SMK Muhammadiyah 1 Bantul sudah pernah belajar yang namanya budaya industri. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Monggo Farida. Ya, terima kasih Pak Abdul atas perbincangannya tentang materi surat lamaran kerja hingga budaya industri. Ini kebetulan Pak Abdul juga mengisi materi di budaya industri. Cukup begitu teman-teman. Semoga bisa diterima sama teman-teman untuk semuanya. Silakan dipelajari untuk beberapa materi yang sudah dijelaskan sama Pak Abdul tadi. Sekian dari saya dan Pak Abdul. Dian Febrianta. Cukup sekian. Jangan lupa menggunakan hand sanitizer karena sekarang masih dalam keadaan COVID-19. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam COVID-19.